Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu serta anak-anakku jamaah Masjid Ar-Raid, jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Pada subuh hari ini alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena mendapat undangan dari pengurus masjid untuk kembali berbagi sedikit yang pernah kami dapatkan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, insyaallah ta'ala. Beberapa malam yang lalu saya sempat di sini di dalam ceramah tarwih, kali ini di subuh hari. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, di antara rukun iman bukan rukun Islam ya. Dari 6 rukun iman ini yang wajib kita percayai adalah iman kepada hari akhir ya. Iman kepada hari akhir. Kehidupan akhirat ini kan kita tidak pernah melihat secara langsung. Mulai alam kubur, apatah lagi tentang surga, neraka, belum pernah kita saksikan secara langsung. Tetapi sebagai orang yang beriman, ya, maka keyakinannya akan hal ini diharuskan. Tidak boleh ada salah satu dari rukun iman ini yang kita tidak percayai, sekalipun hal tersebut belum pernah kita lihat sama sekali. Seperti rukun iman yang satu ini, yaitu iman kepada hari akhir. Dan ini sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi Pak Imam kita membaca surah Al-Baqarah. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu sekaligus juga tentu bertakwa adalah mereka yang wabil akhiratihum yuqinun. Dan terhadap kehidupan akhirat, mereka yuqinun, yakin ya. Sebagai orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka kita semua ini seharusnya memperhatikan hal yang satu ini, yaitu keimanan kepada hari akhirat. Ada kehidupan setelah di dunia ini. Kita akan berpindah alam. Bagaimanapun kita menikmati dunia yang fana ini, sementara ini, itu kita akan tinggalkan menuju ke kampung abadi yang di sana tidak ada lagi kematian. Di sana orang-orang akan kekal. Sementara kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada yang sampai di bawah 100 tahun, ada mungkin juga yang sampai di atas 100 tahun, tapi tidak seberapa. Kebanyakannya di bawah 100 tahun, apalagi kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai orang yang cerdas, bahkan mungkin biasa kita mendengarkannya, bahwa orang yang cerdas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi kalau kita merasa diri kita banyak mengingat kematian, apatah lagi mohon maaf yang usianya sudah di atas 40 tahun,
Biasanya kalau usia 40 tahun itu sudah mulai agak sadar-sadar. Yang di bawah 40 tahun belum. Tapi bukan berarti bahwa yang di bawah 40 tahun ini tidak boleh mengingat kematian, harusnya tetap mengingat kematian. Karena betapa banyak orang yang di usia muda itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang pada pagi harinya tertawa terbahak-bahak anak muda ini, tapi ternyata di sore harinya sudah disiapkan kain kafannya. Apatah lagi kita ini Bapak dan Ibu sekalian yang sudah di atas 40 tahun. Maka memperbanyak mengingat kematian. Dan ternyata bukan hanya persoalan matinya, walaupun itu juga penting, bagaimana kita bisa meninggal dalam husnul khotimah, akhir yang baik. Jangan sebaliknya, su'ul khotimah, akhir yang buruk. Kan banyak orang kita lihat dalam kehidupannya itu, Masya Allah, dari pagi sampai sore, sampai malam, bahkan Masya Allah, ibadahnya bagus, hubungannya dengan Allah bagus ya, habluminallahnya bagus, habluminannasnya juga bagus, tetangganya, keluarganya, ya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, Masya Allah bagus. Dan di akhir kehidupannya Allah pun memberikan kebaikan yang berupa husnul khotimah. Tidak sedikit orang yang kita lihat meninggal dalam keadaan yang baik. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ya kan CCTV ini banyak sekali merekam. Ada orang yang Masya Allah sementara sholat di masjid, tiba-tiba dia meninggal. Ada yang sementara berdiri langsung jatuh. Ada yang sementara sujud tidak bangun-bangun, meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah. Dan ada juga wa na'udzubillah min dzalik, sebaliknya, su'ul khotimah, akhir yang buruk. Nah ini sesuatu yang sangat kita tidak inginkan dalam kehidupan kita. Ada orang yang wa na'udzubillah sementara membegal, mencuri, meninggal dalam keadaan seperti itu. Ada orang yang wa na'udzubillah sementara berzina, meninggal di tempat zinanya. Ada orang yang sementara, mohon maaf ya, mungkin di antara kita ada yang punya tetangga seperti itu meninggal saat minum minuman keras. Seperti saya dulu punya tetangga, dia campur itu minuman keras itu, sehingga kemudian ada racunnya begitu. Akhirnya kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah ini namanya su'ul khotimah. Nah kehidupan kita di akhirat harusnya kita mulai persiapkan di dunia ini, agar proses menuju akhirat itu yang diawali dengan kematian itu terjadi dengan husnul khotimah. Maka ulama bahkan sebagian diantaranya sangat takut akan satu hadis dari Rasulullah SAW, karena ada juga yang disebutkan dalam hadis, kehidupannya soleh semua, bagus semua, bertakwa semua, tapi di akhir kehidupannya dia melakukan wa na'udzubillahi min dzalik, amalan yang merupakan amalan penduduk neraka. Sehingga sebenarnya disebutkan dalam hadis itu jaraknya tinggal sehasta atau sedepa dengan surga, tapi dia melakukan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan seperti itu, wa na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya ada orang yang kehidupannya bermaksiat demi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia bertobat. Ya, dia tidak tobat, sebentar lagi dia meninggal dunia. Ternyata dia bertobat dan melakukan amalan penduduk surga, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi bukan berarti dengan hadis seperti ini membuat kita kalau begitu berdosa ngapain? Nanti menjelang meninggal baru saya bertaubat supaya saya husnul khotimah. Kan kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian kapan meninggal kita ini. Enggak kita tahu. Jangan sampai kita mengatakan belakangan saya bertobat, nanti setelah itu banyak melakukan maksiat barulah kemudian saya bertobat. Padahal fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal telah datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa ditunda. La yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan sesaat pun. Wa la yastaqdimun, atau tidak bisa juga dimajukan. Begitupun dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dalam kehidupannya senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya ini juga harus berhati-hati. Kita semua ini berusaha hari ini beriman dan bertakwa, memperbaiki keimanan kita, terus melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, juga tetap harus waspada. Dan bahkan juga kita memohon husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti di akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebab tidak ada yang menjamin kita ini. Tidak ada yang menjamin, Bapak Ibu sekalian, saat kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, walaupun harapan kita, keinginan kita dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka ketika melihat orang-orang banyak bermaksiat, seseorang melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh kita langsung memvonis, kau itu penduduk neraka maka pasti. Tidak boleh begitu, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh kita memastikan seseorang kau itu penduduk neraka pasti. Kecuali kalau kita mengatakan, saudaraku, ini adalah amalanmu, amalan yang kau lakukan ini atau perbuatan yang kau lakukan ini adalah perbuatan penduduk neraka. Jangan sampai hal yang seperti ini terus engkau lakukan, lalu kemudian engkau meninggal dalam keadaan seperti ini. Ini baru boleh memberikan peringatan, tapi jangan vonis orangnya masuk neraka. Artinya kita menyampaikan hal ini supaya orang ini sadar kembali ke jalan yang benar. Dan itu banyak sekali hamba-hamba Allah di atas muka bumi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, tapi setelah disentuh dengan dakwah, dia mendapatkan hidayah. Akhirnya dia berubah dan terus mempertahankan keimanan dan ketakwaannya ini sampai dia meninggal dunia. Sebaliknya juga, termasuk para ustadz-ustadz, kiai-kiai kita, atau kita yang hari ini berusaha menjadi orang yang beriman dan bertakwa, tetap harus banyak berdoa pertama ini agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang kedua, tetap berusaha istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Boleh jadi ini menjadi sebab nanti Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatul mautnya mencabut nyawa kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Dan yang menjadi persoalan besar ini adalah setelah kematian itu. Bukan hanya pada saat meninggalnya husnul khotimahnya, bukan. Bukan cuma itu. Walaupun itu sangat penting kita perhatikan sebagai tanda-tanda kebaikan atau alamat baik baginya nanti dia di akhirat. Tapi setelahnya itu, setelahnya kematian, Bapak Ibu. Karena sebagaimana keyakinan kita bahwa setelah kehidupan dunia ini berakhir, roh kita ini kan dipisahkan dengan tubuh kita, dicabut nyawa kita oleh malaikatul maut. Dan disebutkan dalam Al-Quran, ada orang yang dicabut nyawanya dengan sangat keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Wan nazi'ati gharqa. Ada juga yang satunya, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Semoga kita termasuk semua di antara hamba-hamba Allah yang dicabut nyawanya dengan mudah oleh malaikat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelahnya itu akan dimulai fase alam barzakh, alam kubur, alam barzakh. Kehidupan pertama setelah kematian, atau kehidupan pertama setelah di akhirat setelah kehidupan di dunia berakhir. Disitulah akan terus berkepanjangan sampai nanti hari keputusan ditentukan seseorang apakah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya sehingga kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, atau sebaliknya, wa na'udzubillahi min dzalik, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam neraka. Dan sebelum hari keputusan itu prosesnya sangat panjang. Bayangkan saja alam barzakh ini, alam kubur ini, sampai kapan ini Bapak Ibu sekalian? Sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Seseorang itu berada di alam kubur.
Coba bayangkan kalau misalnya ada orang yang meninggal 2000 tahun yang lalu, itu sampai sekarang di alam kubur. Dan alam kubur ini bukan cuma orang tinggal di situ duduk-duduk atau baring-baring, tapi ada peristiwa di situ. Ini yang harus kita yakini. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW sampai kemudian bahkan ada orang yang digambarkan disiksa di alam kubur. Ada juga yang mendapatkan nikmat kubur. Mereka yang disiksa di alam kubur disebutkan di antaranya adalah orang yang, mohon maaf, ketika buang air kecil itu dia tidak membersihkannya dengan baik. Akibatnya apa? Pakaiannya terpercik, terkena, dan itu berulang dia lakukan. Maka bagaimana bisa sholat ini diterima kalau tidak ada wudhu? Sementara wudhu itu mempersyaratkan tohara, bersuci, dan pakaiannya tidak suci. Maka hati-hati. Yang kedua, orang yang suka mengadu domba, ya, kasih berkelahi orang, atau disebut dengan provokator. Nah, ini semua orang yang disiksa di alam kubur ini, dan beberapa lagi hadis-hadis yang lain terkait hal itu. Dan ada juga yang sebaliknya, masya Allah, mendapatkan nikmat kubur. Dan orang-orang yang ketika ditanya oleh Allah ditanya oleh malaikat Allah, yaitu malaikat yang ada di alam kubur ini, sebutkan dalam ayat ada Munkar dan Nakir, ketika ditanya 3 pertanyaan awal disebutkan dalam hadisnya. Mar Rabbuk? Siapa Rabbmu? Man Nabiyuk? Siapa nabimu? Madinuk? Apa agamamu? Coba bayangkan, ini pertanyaan 3 ini, pertanyaan anak TK, bahkan pertanyaan anak-anak PAUD, pendidikan anak usia dini, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan dasar. Anak-anak TK kita sudah hafal semua ini. Tapi bisakah seseorang menjawab pertanyaan malaikat itu di alam kubur? Padahal boleh jadi orang ini menghafalnya waktu di dunia. Inilah yang disebutkan oleh Allah, kalau pertanyaannya seperti ini tidak dijawab, ya, dalam sebuah hadis itu, orang ketika ditanya dan dia tidak bisa menjawab, maka dia dipukul, ya, oleh malaikat. Luar biasa pukulan malaikat ini, bukan pukulan Mike Tyson, pukulan malaikat ini. Tapi sebaliknya ketika ditanya, Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Allah. Man Nabiyuk? Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Madinuk? Islam. Maka dia selamat daripada alam kubur ini. Maka ini tanda-tanda alamat dia akan mendapatkan surga. Sebaliknya, ketika pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka ini alamat tanda-tanda dia mendapatkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan alam kubur ini, sekali lagi, ketika seseorang mendapatkan nikmat kubur, ada yang sampai kemudian dilapangkan kuburnya. Makanya biasa kalau ada orang meninggal dunia, kita mau minta, ya, doakan semoga dilapangkan kuburnya, ya kan, seperti itu. Diterangi kuburnya, diberikan cahaya. Ada orang yang disempitkan kuburnya, disiksa lagi, ya, dan setiap pagi dan sore diperlihatkan neraka, sampai kemudian dia memohon kepada Allah agar tidak dipercepat kiamat. Kira-kira kenapa bisa? Padahal dia sudah disiksa. Dia sudah disiksa, diperlihatkan neraka pagi dan sore, dia berdoa supaya tidak disegerakan kiamat. Karena kalau segera kiamat datang, maka siksaan yang lebih hebat tidak lama lagi dia akan dapatkan, khususnya pada saat dia di neraka. Berbagai macam siksaan-siksaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ada air yang mendidih, ada makanan yang berduri, buah zakum, kemudian ada api yang sangat panas yang mengelupaskan kulit, lawahatul lil bashar. Ya, ada wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada makanan kecuali nanah dan darah yang sangat busuk. La ya'kuluhu illal khati'un, tidak ada yang bisa memakannya kecuali orang yang suka berdosa. Sebaliknya orang yang masya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, maka dia mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu nikmat, jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Maka Bapak Ibu sekalian, sejatinya perjalanan kita ini adalah perjalanan menuju ke alam akhirat. Ya. Kalaupun kita sementara ini menetap, dunia ini terbatas, ya. Kita akan berada di sini, di alam dunia ini hanya sementara sekali. Ya. Nanti disebutkan itu illa ashiyatan aw duhaha.
Kita hanya tinggal di dunia ini 1 hari atau setengah hari, Ji. Dirasa begitu. Kayak 1 hari au duhaha atau setengah hari, Ji. Ini dalam surah An-Nazi'at disebutkan seperti itu. Maka mari sama-sama sadar diri dulu hari ini. Ketika Allah masih memberikan kita kesempatan hari ini, alhamdulillah masih hidup kita dan masih bisa beribadah, masya Allah masih bisa ke masjid, masih bisa beramal soleh yang lain. Setelah sadar diri, eksistensi kita hari ini hidup di atas muka bumi ini adalah sejatinya hanya sekedar numpang saja atau singgah beristirahat. Perjalanan kita kan dari alam roh, alam rahim, kemudian di sini kita di dunia. Sebentar kita akan tinggalkan ini. Sebagaimana alam rahim di dalam perut ibu kita orang sebagian menganggap lamanya itu ibu-ibu mengandung 9 bulan. Lamanya, ya betul lama karena sakit kok dong. Ya, apalagi sudah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan semakin besar perutnya. Anaknya di dalam menendan-nendan dan seterusnya sakit ya. Itu dianggap lama padahal ukurannya cuma 9 bulan, itu sebentar. Dan alam itu kita sudah tinggalkan. Sekarang kita sudah berada di alam bumi ini, dunia ini. Dan ini juga ada batasnya. Maka kesadaran kita hari ini bahwa sejatinya kita akan kembali kepada kampung yang sesungguhnya atau menuju kampung yang abadi, yaitu negeri akhirat. Maka wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari negeri akhirat. Tapi jangan melupakan dunia. Walaupun kita sementara hari ini ada di dunia, tetap kita juga sebagai manusia yang butuh akan kehidupan di dunia ini tetap berusaha dan seterusnya. Tapi jangan itu jadikan sebagai apa? Tujuan. Ini yang salah Bapak Ibu sekalian. Sementara sebagian di antara saudara kita dan kita mohon kepada Allah agar senantiasa memberikan hidayah kepadanya, dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan kebaikan ini. Karena ada juga di antara mereka yang wa na'udzubillah, coba kita lihat dari kehidupannya pagi hari saat bangun, bukan sholat yang dipikir, sholat subuh, tapi langsung pekerjaan, langsung uang, ya. Dan begitu masuk duhur istirahatnya bukan sholat duhur, tapi makan, setelah itu lanjut lagi kerja. Masuk asar, kerja lagi, istirahat, lanjut lagi sampai jam 4 pulang, tidak sholat. Dan itu terus berulang setiap hari. Kasihan yang seperti ini. Dia menjadikan dunia sebagai tujuannya. Padahal ada kehidupan yang abadi yang dimana kehidupan dunia ini akan ditinggalkan. Maka mari sama-sama kita saling mengingatkan. Ya, selain sadar diri, kemudian yang kedua adalah watawasau bil haqq. Saling menasihati dalam kebenaran. Kita saling mengingatkan. Ya, oh ini hidup di dunia ini. Ya. Kita memperbanyak pemutus kelezatan. Apa itu? Yaitu kematian. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sangat penting hari ini adalah apa yang kita lakukan di sisa usia kita itu. Apa yang akan kita lakukan ini? Mulai sebentar ini, setelah subuh ini. Ya, bahkan saat ini, detik ini, sampai seterusnya, sampai betul-betul kita meninggal dunia, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dulu. Ya, taubat. Jangan sampai kita lupakan hal yang satu ini, taubat. Kita sibuk beramal soleh tapi kita lupa taubat. Ya, walaupun ada juga kesalahan-kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh. Tapi taubatan nasuha tetap harus ada. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Jangan malas mengakui dosa kita kepada Allah dari dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lampau, bahkan mungkin kemarin, bahkan 1 bulan ini. Setiap hari perbaharui taubat. Minimal kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampuni aku ya Allah. Saat kita duduk dalam keadaan tenang, apalagi setelah kita sholat, apalagi setelah sholat malam di sepertiga malam yang terakhir, perbanyak istighfar. Sebelum kita berdoa meminta kepada Allah, istighfar dulu. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, di waktu sepertiga malam terakhir. Dalam ayat yang lain, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, 2 ayat ini
dalam surah yang berbeda sama-sama. Yang satunya apa? Ya, yang satunya adalah wal mustaghfirina bil ashar dalam surah Ali Imran. Yang satunya adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur ya mereka berbanyak istighfar sepertiga malam terakhir. Jangan langsung berdoa dulu, istighfar dulu setelah sholat malam. Dosa sholat kita diingat, dan apa yang kita ingat dan di dalam hati kita Bapak sekalian itu Allah Maha tahu. Ya, sama saja wa asirru qaulakum awijharu bih. Sama saja bagi Allah, engkau nyatakan atau engkau sembunyikan dalam dadamu, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Aku itu dosa. Setelah itu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan kebaikan, meniti di jalan yang lurus ini. Ya, walaupun setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim dalam salat kita, tapi dalam doa khusus kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus ini. Dan yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan dalam menjalankan kebaikan. Sekaligus kita memohon kepada Allah agar menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, ini PR kita, ini pekerjaan kita di sisa usia ini. Ini bukan persoalan sepele ini Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita menganggap hal ini biasa-biasa saja, ini berbahaya. Kenapa? Kita bisa lengah. Kita menganggap masih lama saya hidup. Saya kan masih misalnya 40 tahun, 50 tahun. Sementara orang meninggal itu nanti 70 tahun, 80 tahun. Ternyata mungkin besok kita sudah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari selain sadar diri, kemudian memperbanyak taubat. Kemudian yang ketiga adalah kita memohon kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Ya, dan yang keempat adalah kita mohon kepada Allah untuk diistiqomahkan dalam kebaikan. Dan yang kelima adalah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan maksiat. Karena tanpa perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sangat mudah melakukan maksiat. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau agak terlalu panjang. Ya, kultum subuh ini sebagai saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistiqomahan dalam kebaikan dalam mengisi sisa usia kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya tutup, saya lihat ada 3 anak kecil ini yang bertahan, dan anak-anak kita perempuan berapa orang di sini yang di dalam masjid? Berapa orang? Ya, 1 yang di sana. Ya, 2, 3. Saya mau kasih hadiah. Sini semua nak. Saya kasih hadiah 10.000 1 orang. Yang baru masuk tidak dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak. Yang 3 tadi. Mana tadi 3? Ini. 1, 2, 3 sini Ki. Sini orang. Sini. Yang di sana juga anak-anak. Yang di luar tidak dapat. Sini. 4 orang. 5 orang. Sini. 10.000 1 orang. Iya. Rezeki tidak disangka-sangka. Berdiri. Tidak ada pertanyaan ya, tapi biasanya kalau ceramah tadi ada pertanyaan tidak? Sudah Mak, tanya salam di?